Apabila saya bersafar mendiami tempat selama 2 minggu, berapa hari boleh mengqasar salat? Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4 hari 4 malam. Tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan, hanya 4 hari 4 malam saja. Kalau ada orang yang berdalil kenapa waktu Nabi 19 hari di Makkah tahun ke-8 Hijrah, pembebasan Makkah itu Nabi 19 hari qasar terus. Kenapa 19 hari bisa qasar? Karena dia tidak tahu pulangnya kapan. Kalau bapak pergi, ibu urusan ke Jakarta, tiketnya open, tak tahu pulangnya kapan, nunggu menteri pulang dari Jepang, maka boleh qasar terus sampai menteri itu pulang. Tapi kalau sudah dapat dipastikan sekian hari, maka lewat dari 4 hari 4 malam dia tidak lagi boleh qasar, karena tidak ada illat sebabnya, yaitu safar. Mana yang lebih baik? Saya mengqasar salat atau berjamaah di masjid? Satu mazhab mengatakan wajib diqasar. Jadi kalau ada nanti bapak ibu tengok ada orang qasar terus, dia berpegang kepada mazhab wajib diqasar. Sedangkan mazhab Syafi'i pilihan, mau diqasarnya silakan. Tidak mau diqasarnya, kebetulan tinggalnya di hotel dekat Masjid Istiqlal, hari itu kosong, salat secara biasa di Masjid Istiqlal, zuhur 4, asar 4, ada pengajian ikut, baik, tak salah. Pilihan, mau qasar silakan, mau tak qasar tak apa-apa. Saya laki-laki, mengenai pertanyaan yang di Masjid An-Najah tempoh hari tentang perkawinan silang sapi dan babi, kan haram. Bagaimana kalau mudaratnya tidak ada? Apakah tetap haram? Orang berzina itu tak ada mudaratnya, suka sama suka. Jadi kalau tak ada mudarat berarti tak haram. Orang sogok menyogok itu tak ada mudaratnya. Ku sogok ente senang, aku pun senang. Anakku lulus dapat gaji. Mana ada yang dirugikan? Nah, inilah yang menyesatkan orang. Asal tak ada mudarat, halal. Yang menjadikan dia haram adalah hukum Allah, bukan masalah mudarat tak mudarat. Sama-sama senang. Kalau ada hukum sama-sama senang, maka tidak berlakulah hukum zina, tak berlakulah hukum riswah, karena semuanya sama-sama senang dan sama-sama diuntungkan. Nauzubillah, jangan kita berpikir sekuler. Asal tak ada mudarat. Anjing sama babi dikawinkan, dagingnya sama-sama enak. Siapa yang tak senang? Allah mengatakan haram. Kaedah diambil ulama dari Quran hadis. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau bersatu antara halal dan haram, faghulibal haram, yang dimenangkan yang haram. Mengenai pemimpin DKI, kita sebagai umat Islam meyakinkan Ustaz, kalau kita mendukung memilih dia neraka jahanam seburuknya tempat. Bagaimana kalau kita memilih tempat bekerja dipimpin oleh orang non-muslim? Apakah kita digolongkan muslim yang munafik? Bekerja di tempat orang kafir boleh. Dalilnya mana? Ali bin Abi Thalib pernah bekerja mengambil air, mengambil upah menimba di tempat orang Yahudi. Hadisnya sahih, dan Nabi membiarkan. Nabi tak melarang, karena murni pekerjaan. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lo kerja tempat gua, lo mesti pilih pemimpin gua. Kalau sudah terkait dengan masalah pemilihan calon, terkait masalah akidah, tapi tak semuanya jahat begitu. Karena kita boleh main pukul rata, sweeping, semua itu tak betul. Maka pilih-pilih. Kalau dia murni, baik, tak ada sangkut paut mengenai itu. Kata dia, kita sekarang ada krisis, tapi kamu sama saya profesionalisme kerja saja. Silakan kerja terus, tak usah. Ustaz, kenapa ini menyebut nama presiden pakai si Jokowi, ini tangkap polisi nanti. Setelah kita yang ke-6 ini tidak tegas menangani kasus, membuat banyak keresahan, perpecahan. Bagaimana Ustaz kalau di akhir pengajian nanti kita mendoakan agar dibukakan isi kepalanya sebagai presiden yang Islam, mohon menggunakan bahasa yang kasar. Berdoa mana boleh mengungkapkan doa kasar kepada Allah Ta'ala? Kita minta kepada Allah, apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka berbuat karena tak tahu. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi ada doa melaknat Pak Ustaz. Doa laknat itu dilakukan Nabi ketika orang kafir membunuh sahabat-sahabat yang berdakwah. Itu yang Nabi berdoa selama 1 bulan kunut nazilah. Allahumma la'an Ra'al, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an. Ada sebagian sahabat-sahabat kita melaknat dan berdoa laknat. Kalau mau pilih doa laknat, silakanlah doa laknat. Bagaimana menentukan sikap pemimpin Riau? Ada yang non-muslim, kursinya sudah banyak, sementara yang muslim terpecah-pecah. Orang Islam mesti bersatu. Tak lama lagi, Juni 2018, orang Islam mesti bersatu. Kita ini sudah ramai Pak Ustaz. Pengajian kita ini berapa jumlahnya? Kumpul berapa? Riau yang akan memilih 6,7 juta. DPT berapa? 2 juta. 2 juta itu yang akan bersuara. Kalau 2 juta itu tak mengaji, bisa jadi orang kafir akan memimpin Riau. Dinasehati tak mau menerima, mau jalan sendiri. Dalam perkawinan, anak perempuan sudah punya anak 2. Karena kurang baik dengan mertua, akhirnya mengambil jalan sendiri. Minta cerai tanpa ada sebab, akhirnya cerai. Pendidikan S1, dinasehati tak mau jalan sendiri.
Suami orang mau diambilnya. Selaku orang tua, apa yang harus kami lakukan, Pak Ustaz? Nasihat tak pernah berhenti, doa tak pernah berhenti. Dudukkan dia. Ente ini tak betul nih, kenapa bisa begini? Engkau kan anakku. S1, anak bapak S1 bisa berani melawan. Saya S2 tak berani, saya lawan mak saya. Berarti dari awal udah salah. Mana tunjuk ajar Melayu? Kenapa bercelana pendek? Kenapa tak baju kurung? Kenapa? Tak boleh dia lebih dari kita. Dia lebih ilmunya boleh, tapi dia menginjak kepala kita mentang-mentang dia sekolah tinggi tak boleh. Boleh. Kenapa dia bisa melawan? Berarti ada sesuatu yang salah. Maka dua ini tak boleh tinggal. Nasihat tetap terus dan doa. Ya muqallibal qulub, hai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati anakku ini kepada yang baik ya Allah. Luruskan dia ya Allah. Tak pernah berhenti. Khususnya ibu. Kalau masih ada ibu, 9 bulan 10 hari dia menumpang di perut ibu, masih mengalir darah di ibu dalam darah dia. Mintakan kepada Allah Taala. Mengenai pertanyaan yang mengenai ini sudah. Saya punya teman Ustaz, dia orang Salafi. Dia bertaaruf dengan akhwat sama Salafi juga. Namun akhirnya ketika mau melamar, namun dia ditolak. Lantaran ketika berbincang-bincang, kawan saya ini sering juga hadir pengajian Ustaz. Saya pula kena. Dan dia sering mendengar ceramah Ustaz. Yang saya tanya, Ustaz sebenarnya terbagi berapa kelompok Salafi ini? Sehingga mereka sebagian anti terhadap orang yang di luar. Kasihan betul anak muda ini. Coba yang dia ditolak gara-gara ikut saya, datang segera ke saya, biar saya kasih lebih banyak lagi. Nanti saya kenalkan sama yang lebih cantik, lebih mantap lagi. Jangan main pukul rata, tak semuanya keras ekstrim. Ustadz Mahir Tuwaidibi selalu WhatsApp ke saya. Ustadz Abdullah Hadrami malah merekom, bila anda ingin keluar dari kotak kecil, bacalah buku Ustadz Abdul Somad 37 masalah populer. Ketika buku itu di-upload di fanpage kita, datang dari Malang, kami sudah punya dari guru kami Ustadz Abdullah Hadrami. Itu murid langsung saya Ibnu Utsaimin. Nah, jadi main pukul rata semua salah ini. Tak semuanya. Zaman dulu Ustaz, di Indonesia antara NU dan Muhammadiyah sepakat wanita haid dilarang masuk masjid. Saya risau. Semenjak pengajian masuk Riau wanita haid dibolehkan masuk masjid. Apa boleh Ustaz pada sujud akhir kita memperbanyak doa dengan bahasa Indonesia? Dalam hati boleh, diucapkan di mulut tak boleh. Kalau diucapkan di mulut batal salat. Anak dan batal salat. Pocoku batal salat. Banyak umat Islam menjual tanah dan rumah orang dengan orang kafir karena harganya mahal. Syekh Yusuf Al-Qardawi mengeluarkan fatwa, orang yang menjual tanah sama dengan menjual akidah. Fatwa itu dia keluarkan untuk Palestina. Orang Palestina yang menjual tanah ke Israel sama dengan menjual akidah. Jangan jual tanah karena Allah tidak memproduksi tanah lagi. Menjual tanah sama dengan jual akidah. Berapa orang itu mau beli? 10 juta. Orang Islam berapa? 2 juta. Jual semua orang Islam. Barokah. Jualnya 10. Duit hantu makan setan. Belum lagi dosanya mengalir. Dibangun yang gereja besar. Zaman dulu, semua perempuan kalau sholat, semua telekungnya warna putih. Sekarang, telekungnya warna-warni. Masalah warna tak ada larangan. Ada warna kunyit jumpa dengan kapur. Ada warna hijau, ada warna biru. Warna tak masalah. Yang penting tak mencolok. Mencolok itu maksudnya dibuatnya ini mani, bunga besar. Sampai orang di belakang tuh pikir, bunga apa lagi? Nah, itu baru tahu. Zaman dulu Ustaz, orang NU sama Muhammadiyah sepakat tak boleh masuk masjid kalau sedang haid. Sekarang kenapa boleh? Ini masalah perbedaan mazhab. Nanti kalau ada Ustaz mengatakan silakan masuk, mungkin dia pakai pendapat mazhab yang perempuan boleh masuk. Karena menurut mereka tak boleh maaf cakap karena takut darahnya menetes. Kalau pembalutnya bagus tak apa-apa kata dia. Tapi saya pakai pendapat Syekh Wahbah Zuhairi, perempuan yang berhalangan tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh sholat, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf, tak boleh puasa. 7 larangan, itu yang saya pegang. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz lain, selama masih Ahlussunnah wal Jamaah. Ustaz, saya pekerja sip. Hari ini harusnya pulang jam 7 pagi. Tapi subuh ini saya dengar ceramah dan pekerjaan tak ada lagi. Apakah saya salah menghadiri ceramah subuh ini? Apakah gaji saya haram? Ada jenis pekerjaan pelayanan masyarakat dia mesti standby. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dia mesti standby. Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Banyak orang ngurus akting, ngurus surat, ngurus itu. Dia mesti standby. Kalau dia tak ada, dia zalim, dia makan haram. Tapi ada jenis pekerjaan dua, dia tidak menghadapi orang banyak, dia di kantor. Ini tugas dia. Anda selesaikan dalam 8 jam bisa, tapi kalau Anda cerdas, Anda selesaikan dalam 2 jam bisa. Kalau 2 jam selesai, maka sisa yang 6 jam pakailah untuk pengajian, untuk yang lain-lain. Nah, pekerjaan Anda masuk jenis yang mana? Kalau jenis pelayanan masyarakat mesti menghadapi orang banyak,
Jangankan untuk pergi meninggalkan, berzikir pun tak boleh. Orang mau ngurus akte, Pak, saya mau ngurus akte anak saya gimana nih? Subhanallah, 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 subhanallah. Tak bisa. Haram nanti berzikir. Zikirnya dalam hati. Karena Anda digaji makan uang negara, APBD, APBN, honor daerah. Itu semua untuk melayani orang banyak. Berapa lama waktunya kalau kita berkunjung pada satu tempat, sholat jamak dan qasar? Sudah terjawab. Nampaknya duduknya dekat-dekatan sama yang tadi. Kalau kita bepergian pada hari Jumat, pas tempat tujuan Jumat masuk, kita ikut sholat Jumat, perjalanan masih jauh, kita sholat jamak dan qasar, sementara sholat Jumat, orang yang musafir tidak wajib sholat Jumat, maka dia boleh jamak qasar, nanti jamak takhir dengan asar. Mau berangkatnya di Jumat ke Dumai, maka dia sholat asar nanti jamak takdim, jamak takhir, zuhur ditarik, bukan Jumat yang ditarik, sholat zuhur ditarik ke asar, sampai di Dumai, sholat asar 2 rakaat, habis itu sholat zuhur 2 rakaat, bukan sholat Jumat. Cara yang kedua, tetap laksanakan sholat Jumat di jamak takdim dengan asar. Sholat Jumat di sini, di jamak tak sholat berjalan, sampai ke Minas, berhenti di Masjid Minas, sholat Jumat, sholat asarnya ditarik. Boleh sholat asar jamak takdim dengan Jumat menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada mengatakan sholat Jumat tak bisa jamak takdim dengan, itu pendapat mazhab Hambali. Ulama Saudi tak membolehkan jamak takdim asar dengan Jumat. Dah terjawab, itu yang dia tanya. Boleh tak menjamak takdim asar dengan Jumat? Bolehkah kita melaksanakan sholat qabliyah subuh di rumah padahal sholat subuh sudah selesai di masjid? Ini pasti tak sholat subuh ke masjid. Oh iya, di ujungnya lupa saya baca, karena bangun agak telat. Pertama, jangan bangun telat. Di setel itu jam. Sholat di masjid. Tidak ada alasan. Sholat di masjid, sholat di masjid, sholat di masjid. Andai terlambat karena lembur, malam pulang, macam-macam. Bangunnya jam 6. Sekarang suruh jam 6.15. Maka jam 6 bangun langsung wudu. Qabliyah subuh dulu. Qabliyah subuh. Tapi ayatnya pendek. Jangan pula baca Ar-Rahman. Habis waktu tinggal 15 menit. Setelah qabliyah 2 rakaat, qomat, habis itu sholat subuh. Qabliyah tidak hilang walaupun sudah terlambat. Rakaat al-fajri 2 rakaat, qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beberapa hari yang lalu, ini kalau saya baca nih, saya kena pasal pencemaran nama presiden. Jamaah tak lagi menyebut presiden, dan pakai sisi juga. Mengatakan bahwa agama dan politik harus dipisah. Makin gila saja Pak Ustaz. Apa tanggapan Pak Ustaz? Sudah saya bahas pengajian di Masjid Muslimin dari maghrib ke Isya 45 menit. Dari Isya kita bahas lagi, dari Isya 1 jam 75 menit kita bahas di Masjid Muslimin. Ada 3 sekularisasi. Pertama, bebaskan dunia ini dari agama. Yang kedua, bebaskan politik dari agama. Yang ketiga, buat tidak ada kebenaran mutlak. Anda benar, saya benar. Saya salah menurut Anda salah menurut saya. Kita sama-sama benar. Hilangkan agama dari dunia, hilangkan agama dari politik. Jangan ada kebenaran mutlak. Tidak ada orang benar secara mutlak. Sudah kita bahas.